Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Mesanto di Ruang Berdaya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi banyak dibahas di Bangka Belitung, yaitu soal IPR dan WPR. Dan hari ini sudah hadir di studio Bangka Pos. Ini berbeda dari sebelumnya karena ini ada di Bangka Pos edisi perdana. Ruang Berdaya. Siap. Selamat siang. Saya panggil Bang Rizkiansa. Siap. Bang Rizkiansa. Sama dulu kita. Oke. Beliau adalah PLT Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung. Dan satu lagi ada Pak Ustadz. Nah, ini kali ini bukan sebagai Pak Ustadz yang kita undang, yaitu Bapak Iman Wahyudi. Siap. Dan beliau adalah sebagai Ketua Pansus Raperda. Siap, Pak Ketua. IPR WPR ya, DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dulu, Bang. Salam gabung, Ketua. Dan pembaca setiap saya, tentu kita ingin mencari tahu ya, Bang Reski. Siap. Kenapa kemudian ada diskusi tentang Raperda? Jadi Raperda ya, IPR WPR di tahun 2026. Mungkin saya coba cari tahu dulu dari Bang Reski. Itu abang ya? Ini muda sekali muda. Jiwa raganya sudah. Terima kasih Bang atas arti kita berunut ke belakang terkait dengan dimunculkannya Raperda yang coba kita akan bahas tahun 2026. Ini dimulai memang di tahun 2023 lah terkait masalah tambang rakyat. Terkait tambang rakyat, kemudian kita coba menginisiasi memanfaatkan ruang. Artinya ruang yang kami maksud adalah ruang untuk rakyat berkegiatan dalam hal untuk melakukan kegiatan penambangan. Nah, itu asal muasalnya. Kemudian di 2023 ternyata dari Pak Menteri sudah menetapkan wilayah 2023. Masih ingat bulannya kapan? Saya nggak kurang ingat lah ya tahun berapa, tapi ada keputusannya jelas di situ wilayah mana sih yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri tahun 2023. Oke, tahan dulu Bang. Waktu itu kebutuhan untuk membentuk WPR apa di tahun 2023? Artinya karena wilayah yang sudah ada ya, wah ini harus jalan nih. Itu harus keluar ini bagaimanapun caranya. Memang situasi 2004 mungkin 2005 masih pembahasan lah ya, pembahasan internal kami, kemudian kami berkonsultasi dengan kementerian untuk melanjutkan ini. Nah, ini baru dimulai, kemudian kita dengan Pak Gubernur sangat konsen mengarahkan sektor pertambangan untuk bisa bergerak cepat juga untuk pemulihan ekonomi melalui sektor ini yang bisa ada ruang nih yang bisa kita manfaatkan, tapi tentunya harus mengikuti aturan yang ada. Nah, ternyata dengan upaya yang telah kami lakukan ini, kami juga berkonsultasi dengan kawan-kawan kami di Legis. Ternyata 2006 kami mulai start nih. 2026. Iya, mulai artinya sudah ada sedikit administrasi yang sudah mulai jalan lah. Artinya mudah-mudahan ini dapat pengawalan yang baik lah. Artinya kami ini sedang bermadu kasih lah. Oh iya. Artinya pengen menciptakan telur yang baik buat rakyat ya. Itu yang perlu kita sepakati sama-sama dulu. Artinya kami di eksekutif mencoba menyesuaikan regulasi, jangan sampai ada yang keliru ataupun ya tetap yang kita utamakan tertibisasi ya. Itu yang menjadi utama kita. Nah, ini sangat didukung oleh Pak Gubernur kita. Jadi 2026 insya Allah ini berjalan, kita masuk lagi ke tahap selanjutnya untuk proses-proses percepatan. Artinya kita mau cepat dan cermat juga lah. Artinya lebih cermat, tepat. Itu yang kita inginkan. Artinya tidak ada hal-hal yang di kemudian hari terjadi hal-hal yang keliru. Itu yang kita jaga. Coba saya ulang dikit. Berarti urgensinya adalah karena sudah ada WPR di 2023. Ya. Lalu kemudian ada keinginan Pak Gub untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lewat
WPR ini. Ya, Makanya kemudian dibuatlah raperda ya, Ya. atau rancangan ya. ya. Dan itu sudah ada pembahasan serius di teman-teman eksekutif artinya. Sengaja kami di tahun 2025 terus terang sudah melakukan diskusi ini internal ya. Internal kami di SDM ya. SDM bersama-sama kawan-kawan kami di akademis juga mencari masukan, pandangan dan seterusnya lah. Artinya ada sebuah naskah lah yang harus kami siapkan. Kami coba dulu gerak. Ya. Artinya bagaimana memparipurnakan ini supaya dia jalan, bisa kita tampilkan ke kawan-kawan kita di legislatif untuk melihat ini secara bersama-sama supaya ini normal jalan standar. Nah, kita juga didorong oleh Pak Gubernur nih. Pak Gubernur. Ya, pengen cepet nih mensejahterakan dari sektor ini bagaimana caranya supaya berjalan ya perekonomian lah kalau kita lihat di sini ya. Mungkin dengan sumber daya kita yang alhamdulillah ada ini, mudah-mudahan lebih berdaya maksimal nih kita kerja untuk melaksanakan ini. Artinya tertibnya kita jaga dulu semua biar terkawal dengan baik gitu. Yang paling penting. Nah, kemudian Pak Gubernur juga dengan adanya penetapan yang sekarang, Pak Gubernur juga masih berkirim surat nih ke para bupati. Para bupati ya. Pak Bupati, tolong usulkan lagi nih di wilayah masing-masing untuk sampaikan ke Gubernur wilayah mana aja yang kira-kira ya berpotensi untuk dijadikan blok wilayah pertambangan rakyat. Itu juga selain ini yang sudah ditetapkan, mungkin akan ada lagi nih yang lain akan masuk ke kita, akan kita verifikasi, evaluasi, kemudian kita akan usulkan ke Pak Menteri sesuai dengan kewenangan untuk yang mudah-mudahan ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat lagi. Misalnya Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, kemudian Kabupaten Belitung Timur, dan wilayah Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Selatan. Mana tahu masih ada lagi wilayah yang bisa dimasukkan. Tapi ini maksud kita tidak bereufori terlalu berlebihan ya. Artinya kita juga harus menseimbangkan antara wilayah ini, kemudian kita harus berpandang ke depan juga. Ketika nambang, jangan kita hanya mikir pada saat ini. Harus kita pikirkan setelah itu. Itu yang paling utama buat kita. Harus kita yang memberi kebaikan yang ke depan. Itu yang prinsip-prinsip itu yang perlu kita kedepankan ya. Kemudian yang di sini ya lebih kepada mekanisme aspek-aspek memenuhi aspek administrasi, kemudian aspek teknis, finansial, dan lingkungan. Ini 4 aspek yang saling berkaitan harus kita jaga bersama. Jadi 4 aspek itu yang kemudian dikaji lebih dalam pada eksekutif. Iya. Oke, di lain pihak adalah ada permintaan dari gubernur, tolong dong yang mau mengusulkan. Boleh tahu berapa WPR yang kemarin sudah ditetapkan dari Kementerian SDM? Kalau kita lihat di dokumen itu kurang lebih sudah ditetapkan kurang lebih 2.300 dan dikeluarkan lagi 150 hektar, sekitar 2.150. 2.150 hektar. Ya, 2.150. Tersebar di Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur. Belitung Timur. Nah, Ya. kemudian dimintalah oleh Pak Gub agar yang lain tolong dong ajukan gitu ya. Ya. Kalau ini kan versi yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ya, Jadi kemudian ini diajukan sebagai bahan masukan untuk Siap. nanti diperda. Oke Ya, ya. ya. Oke, saya lempar dulu ke Bang Imam. Siap. Bang Imam ini kan Pak Ketua. sudah ada nih. Jadi bahan-bahan untuk diminta dikaji lagi. Siap. Ada 4 poin tadi, Siap. lingkungan, salah tadi sebutkan, nanti boleh sebut ulang Bang ya. Siap. Lingkungan, kemudian dan lain-lain. Artinya sudah diserahkan ke pihak DPRD untuk dibahas lebih dalam. Siap. Oke. Saya mau cari tahu dulu kenapa tiba-tiba muncul pansus di situ. Siap. Ceritanya itu gimana? Baik. Saya kira teman-teman eksekutif di Provinsi Bangka Belitung ya, melalui Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang kemudian diterjemahin oleh teman-teman SDM. Kan filosofisnya itu secara kelembagaan aturannya muncul dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, kemudian diubah menjadi nomor 3 tahun 2020. Kemudian ada juga peraturan presiden PP, kemudian nomor 32 tahun 2021 nomor 96 2021 tentang pelaksanaan pertambangan. Saya kira ini ditangkap peluangnya oleh teman-teman eksekutif yang kemudian harus diterjemahkan secara cepat gitu. Maka kemudian mereka bekerja cepat, kemudian menyampaikan kepada teman-teman kita di daerah. Maka usulan WPR IPR itu datangnya dari desa. Usulkan ke kecamatan, ke bupati, baru bupati usulkan ke gubernur,
dan gubernur menyampaikan ke kementerian. Nah, melalui perpanjangan tangan presiden SDM, menteri inilah kemudian mereka menerbitkan. Jadi semangat dari dengan ada peluang seperti itu, dan sekarang lebih kepada semua perizinan udah ditarik ke pusat. Udah lebih sentralistik kan gitu dari semangat undang-undang ini. Maka kita harus bergegas juga membaca peluang bahwa di sana perlu ada kepastian hukum bagi teman-teman yang ingin menambang. Karena kita paham di lapangan saat ini merasa tidak nyaman dalam katakan eksploitasi timah dalam menambang gitu. Bagi para penambang itu kita perlu ada kenyamanan, kepastian dan bagi mereka. Yang kedua, saya kira yang disampaikan soal lingkungan kita. Dari zaman Belanda, zaman dahulu sampai hari ini kita lihat kalau naik pesawat luar biasa, kubangan-kubangan itu ada di mana-mana. Maka siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemerintah saja atau masyarakat penambang atau kita semua? Maka ini perlu kita perketat regulasinya menyangkut tentang lingkungan yang sudah begitu parah, baik itu jadi pasca tambang maupun di sana nanti mungkin ada semacam iuran pertambangan. Dan yang berikutnya ya kita harus membaca peluang bahwa ini harus ada juga sinergi dari pusat dan daerah. Harus pemerintah daerah harus rajin, maksudnya harus berinisiatif agar pendapatan juga masuk ke daerah seperti itu. Maka karena ada usulan dari eksekutif melalui SDM yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan namanya pansus, ya biasa kita juga di badan pembentukan perda di provinsi kita ada badannya, masuk ke sana lalu kita proses. Semula mereka 2025 tapi karena sudah mendesak menjelang akhir tahun baru kita usulkan di 2026 persis tanggal 19 Desember kemarin. Itu pas kita paripurna kemudian disahkan masuk. Makalah itulah roadmap kita, starting kita untuk bergerak. Kemudian ya kita mulai sesuai keinginan kita respon dengan baik. Karena ini juga akan apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini. Bagaimanapun kita wakil dari rakyat, diproses dan kembali untuk rakyat. Saya kira kita menangkap pesan-pesan itu. Bang, ada beberapa obrolan dengan kalau tahu memang tadi tahun 2003 artinya masih dipegang oleh PJ Gubernur. Seperti itu kan? Ada khawatiran WPR sudah ada. Kemudian ketika ingin menentukan IPR, mereka masih menunggu namanya petunjuk teknis. Itu yang kemudian selalu digaungkan bahwa Kementerian SDM belum mengeluarkan petunjuk teknis. Akhirnya untuk menentukan atau membuat IPR mereka masih ragu-ragu. Nah, pertanyaannya gini Bang. Nah, ketika ini diajukan oleh teman-teman eksekutif ke teman-teman legislatif, ada nggak misalkan pembahasan ini gimana nih, kita belum punya petunjuk teknisnya tapi sudah membahas perdanya? Ya saya kira beriring mereka sedang menggarap dari sisi juklak juknis. Kita juga mencoba untuk buat roadmapnya kemana saja kita harus berpacu. Kemudian semua elemen masyarakat di Bangka Belitung termasuk mitra kita dengan pusat. Bila perlu kita minta konsultasi dengan Kejati, dengan Kapolda, dengan teman-teman mitra kita. Kemudian dengan teman-teman kita misal yang yang komunitas alam, pencinta alam, misalnya lingkungan, seperti teman-teman dari misalkan BPDAS, daerah aliran sungai, kemudian misalnya dengan konservasi alam misalnya, itu harus kita perhatikan, termasuk dari teman-teman media. Kita undang dari teman-teman media, kemudian dengan teman-teman wilayah hukum HAM wilayah Bangka Belitung, dan saya kira juga termasuk mitra kita di pusat untuk di SDM, kemudian KLH, kemudian dari Kemendagri sendiri, supaya barang ini betul-betul firm dan mantap gitu. Siap. Coba kayak lempar ke Bang Rizky. Beliau dapat bocoran lah ya. Itu beliau yang lebih paham. Betul ya, karena beliau mengajukan. Betul. Bang Rizky. Gimana ceritanya kemudian petunjuk teknis belum ada, walaupun tadi juga disebutkan ada Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 4 yang terbaru. Menjadi patokan perda ini tidak mungkin bertolak belakang nanti dengan petunjuk teknis yang akan keluar juga di Kementerian SDM. Ya baik, kalau itu kan memang kita awali dulu gini, Undang-Undang 4 2011
9 untuk perubahan Undang-Undang 3 2020. Ya. Yang paling krusial di daerah kan terkait dengan kewenangan. Ya. Klus kewenangan nggak ada kita. Baik logam, batuan, batu bara, kita nggak ada. Jadi 2020 sampai tahun 2022 provinsi nggak ada kewenangan terkait sumber daya alam. Betul. Nah, tahun 2022, 11 April tahun 2022, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 55. Perpres ya. Oke, Perpres 55. Artinya di situ tentang pendelegasian kewenangan menteri yang didelegasikan ke provinsi. Di situ disebutkan apa sih kewenangannya, kita akan lihat tuh. Ternyata urusan berusaha, izin usaha pertambangan, izin pengangkutan penjualan, izin usaha jasa pertambangan. Kemudian ada satu lagi yang kecil nih, kelihatan. Surat izin penambang batuan. Satu lagi muncul, izin pertambangan rakyat. Oh, sudah ada di Perpres. Di Perpres ada. Makanya bergerak dari situ juga kan. 2022 tuh. 2022 sudah ada patokan nih. Sudah ada patokan nih. Kita diberi ruang oleh kementerian. Perpres, ya. Diberi ruang kewenangan mereka yang didelegasikan kita. Ya. Oke. IPR tidak menjelaskan komoditi. Artinya boleh saja nih. Mau logam, mau pasir, mau batuan, masuk ke situ. Nah, untuk masuk ke situ, ternyata di tahun 2023, asas usulan dari kabupaten, provinsi, ke kementerian, muncul, ditetapkan. Tidak serta ditetapkan oleh kementerian, itu kan ada data juga. Betul. Asalnya usul dari mana tuh. Nah, usulnya dulunya berapa luas, ternyata yang akhirnya di dalam penetapan oleh Kementerian SDM pada saat itu 2.300 ya tadi ya. Tadi 2.300. Nah, tinggal 2.150 hektar. Ya, 2000 tinggal 2.150 hektar. Nah, di situ di dalam blok itu disebut ini blok untuk biji timah, ini untuk pasir, ini untuk batuan. Sudah langsung ada nama-namanya. Iya, di blok yang dimaksud. Blok ini blok apa gitu ya? Ya. Nah, berkaca dari situ, kemudian di tahun 2025 apa tahun 2025 saya lupa, NSPK 174. Sebenarnya kalau bukan petunjuk juknis ya nanti, artinya ada norma standar kriteria prosedur. Namanya norma standar. Ya, NSPK lah. Nah, di situ dilihat dari situ, kami coba pelajari, dilihat ada hal-hal yang mungkin yang belum ada di sini, yang pasti ada. Makanya kami berinisiasi. Pak Dewan, ini perlu ini. Kayaknya nggak bisa jalan loh kalau nggak diatur. Nah, itu kunci awalnya sampai pengen cepet jalan. Artinya dasarnya ini loh. Kita cerita nomor standar, gimana sih cara orang ngaji IPR? Karena diatur, Pak. Harus diatur gimana caranya. Di situ ada cerita misalnya masalah iuran pertama rakyat. Ada diatur. Kemudian secara umum aja masih. Nah, ini akan kita kejar di sini untuk pemenuhan ini. Jadi kita balik lagi ke aspek 4 aspek tadi, aspek administrasi, teknis, kemudian finansial lingkungan. Ini saling berkaitan nih, saling berkaitan. Kalau IUP, kita cerita IUP normal, standar, undang-undang, aturan, datanya sangat jelas, Pak. Dari mulai mohon, kewajiban, hak. Itu udah standar ya? Sudah standar. Standar administrasinya. Ya, artinya produk ini sudah muncul. Terbit IUP. Terbit IUP eksplorasi, terbit IUP OP, tahapan itu sudah penuh. Nah, kalau IPR ini baru nih, barang baru, yang tolong dong kita saling jaga, untuk menjaga di pemerintah, kami legis, ataupun masyarakat, harapan kita kan masyarakat untuk bersabar diri dulu, tenang, tahap demi tahap kita coba lalui, bagaimanapun caranya ini. Itu yang paling utama buat kita. Artinya ketika kita bekerja, merasa terlindungi, nyaman, aman. Itu yang paling utama. Nyaman buat rakyat, tenang buat pemerintah juga. Yang mengeluarkan kebijakan itu ya. Artinya kemudian penyelenggara kan. Betul. Itu yang kita kemudian bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Itu yang kita perlu sekali mengurai ini secara cermat lah ya. Lebih teliti lah. Karena pada saat ini kebetulan kami yang diamanakan untuk melaksanakan ini, kami coba semaksimal mungkin untuk berjalan. Artinya tidak memberatkan rakyat, tidak menyusahkan pemerintah juga. Artinya satu kolaborasi yang baik lah. Itu mudah-mudahan ini optimal. Nah, yang kemudian Mas Imam, yang kemudian menjadi kajian mendalam di teman-teman legislatif dari 4 poin tadi, ada administratif, teknis lingkungan, satu lagi apa, Bang? Finansial. Apa menjadi perhatian dari teman-teman legislatif? Salah satu adalah soal pemasukan ya. Pemasukan kita soal, misal katakan ada menyebut tentang nyinggung soal IPERA ya, soal iuran. Kemudian kita soal bagaimana skema untuk pengawasan lingkungan itu sendiri. Dan karena itu kalau sudah IPR dibuka,
kemudian siapa yang tanggung jawab, Oke. berapa, Berarti bagaimana. saya ulang nih, berarti administrasi, Administrasi. di-clearkan. Clear kan? Dari administrasi ini poin terpentingnya apa? Ya tentu secara spesifik kita mengikuti Dari Juknis Juklag dari ini. Ya, Oke. betul. Pemenuhan Yang kewajiban. ditawarkan oleh eksekutif begitu. Harus selaras dengan kita kan begitu. Boleh ada bocoran nggak soal administrasi ini? Biar ketika misalkan ini jadi ditetapkan oleh provinsi, misalkan jadi perda atau dari dewan ditetapkan, apa hal yang kemudian harus dipenuhi oleh teman-teman yang ingin bergabung Ya. di program ini, Bang, IPR ini? Saya kira Pak Ketua, sebenarnya dalam Undang-Undang nomor 3, nomor 4 kita sebut termasuk turunan PP dan Perpres sampai Kepmen itu diatur jelas. Oke. Diatur jelas sebetulnya. Dan beliau udah sampaikan wewenang kita udah ditarik semua. Dan ini kita harus membaca cermat, cerdik dalam persoalan ini. Makanya kita harus bergegas segera karena itu wewenangnya pusat. Kita harus pengampu kita. Maka salah satu yang diatur mohon dikoreksi nanti Pak Gadis. Baik itu usulannya mulai perorangan, koperasi atau mitra gitu kan. Nah itu syarat-syarat teknis sampai disampaikan 4 hal itu harus memenuhi. Misal harus orang situ sendiri berKTP di kampung misalnya. Kalau kampung Puding di Puding misalnya gitu. Dan harus katakanlah koperasi, ya koperasi itu harus penduduk setempat gitu. Itulah kemudian menjaga local wisdom tadi, termasuk sampai urusan misalnya luasnya berapa ke dalam daerah, semua diatur secara regulasi. Saya kira itu. Saya ulang, berarti secara administrasi sudah ditarik di sentralistik, tapi kemudian ada local wisdom, gitu Bang? Atau memang sudah ada local wisdom di dalam ketentuan tadi di atasnya? Ya pasti ada tuh, Pak. Ya. Artinya balik ke secara generalnya nih, bahwa kita ada ruang untuk bisa kita manfaatkan. Oke kan? Ruang rakyat lah. Artinya ruang rakyat yang bisa kita maksimalkan. Ruang rakyat dimaksud ruang mana nih? Ruang yang sudah ditetapkan blok putusan menteri. Itu dulu kita kerja di situ. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi mungkin yang perlu kita perhatikan masalah lingkungan, masalah pasca tambang yang di depan itu kan. Jadi 4 ini harus kita kaitkan secara detail lah artinya ini. Misalnya kita bersedia gimana sih cara orang masuk perizinan? Itu kalau itu kan tentu kami sebagai tentu memberi panduan. Karena sekarang sistemnya bukan manual, sistemnya melalui OSS, PTSP. Kami hanya sifatnya rekomendasi teknis. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi misalnya, KTP-nya harus orang sana loh. Kami akan cek, bener nggak? Jadi kalau rakyat dia atas nama perorangan dia tuh paling banyak kan 5 hektar. 5 hektar. 5 perorangan ya? Perorangan. Artinya kalau koperasi di situ 10 hektar. 10 hektar bisa mengajukan. Kami pandu dalam hal proses administrasi teknis untuk dipenuhi semua. Nah, yang kami maksud hal yang agak krusial menurut kami yang penting terkait aspek finansial lingkungan. Pak Dewa tadi sudah bicara masalah lingkungan, biaya besar mungkin ya. Biaya besar itu kan harus diatur. Karena di atasnya itu kan hanya menyampaikan bahwa perlu iuran pertambangan rakyat. Artinya kita juga harus melihat dong bagaimana cara mengakomodir ini. IPR ada. Karena di dalam IPR itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Satunya kewilayahan yang harus disediakan oleh rakyat loh. Satunya pengusahaan dalam artian biaya yang disetorkan ke pemerintah sebagai kegiatan pengawasan ini nanti. Kemudian lingkungan reklamasi tidak boleh diganggu gugat oleh kami ataupun oleh siapapun. Ini uang yang iuran yang dititipkan untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi ke depan. Di situ. Nah, kadang-kadang timbul juga pertanyaan, kalau kita ngomong bertanggung jawab, pemerintah bertanggung jawab. Tapi di satu sisi, apakah kita anggaran mencukupi untuk menata itu juga? Jadi ini belum di-clear karena IPR ini punya siapa tanggung jawabnya gitu. Nah, gitu ya. makanya kita sedang bersama-sama melihat ini. Nah, Dewan melihatnya seperti apa, Bang? Ketika itu menjadi sebenarnya tanda kutip masalah yang harus diselesaikan. Ya, sebagaimana kita merujuk dari aturan yang ada ya, undang-undang, kemudian Perpres, PP sampai Kepmen. Menteri sudah melalui SDM sudah nunjuk melalui gubernur. Kepanjangan tangannya adalah SDM. Maka SDM lah yang kemudian mengatur aturan main, rule of game-nya dalam persoalan IPR. Nah, ini paling penting. Apalagi WPR kita sudah dikasih oleh pemerintah
2023. Nah, bagi yang belum ya mungkin dalam proses pengajuan. Bagi yang sudah, kita harus the show must go on. Maka kita tunggu juga mereka. Jadi kita selaras saja beriringan sambil kita juga fokus konsentrasi sedang menyusunkan perda ini berdasarkan masukan-masukan yang ada. Kemudian kita juga studi banding. Nah, mereka saya kira lagi proses juga sedang menyiapkan materinya. Jangan sampai kemudian ada celah kebocoran atau merugikan seperti disampaikan. Lingkungan dari siapa yang tanggung jawab? Per hektarnya berapa? Apakah mencekik rakyat atau tidak? Tapi lingkungan kan dampaknya sekali kita eksploitasi, kemudian ruginya selamanya. Banyak kejadian-kejadian yang sudah ada yang selama ini kita rasakan. Maka jangan sampai terulang. Sekali sekarang ini hujan dikit langsung banjir, menggenang. Nah, ini dampak dari sebelumnya. Karena itu sudah diatur dalam IPR ini, teman-teman kita hormati, biarlah mereka bekerja dulu, sembari kita juga TikTok nih sambil mendengar seperti apa. Enak sekali deh, enak dengar. Karena memang kewenangannya dari mereka, Pak. Betul. Kewenangan kalau kami Kalau hanya gitu saya mengatur tanya, secara usulan dari Dewan untuk ini biar dia nggak pusing banget. saya dapat laporan misalnya per hektar itu ada bocoran di atas 100 misalnya. Oh, 100. 100. Ada nyebutnya 132 juta per Satu hektar. hektar ya? 1 hektar misalnya. Iuran. Dan itu lagi di skemanya lagi dituntut mereka. Kira-kira ini apakah sudah memenuhi unsur atau tidak gitu. Karena itu juga sebetulnya walaupun itu kemudian ada pemasukan tidak bisa kita pakai untuk APBD. Karena itu murni untuk reklamasi, untuk pasca tambang, untuk benar-benar untuk jambrek gitu ya. betul. Iya. Betul. Artinya anunya ke situ dia. Jadi tidak bisa digunakan sebagai dana Pembangunan lah. Pembangunan. Close ke situ dia. untuk menutup tadi. Pure Iya. untuk Betul. untuk lingkungan. Oke, pertanyaan kemudian kalau ini kan soal angka-angka nih Bang, Ya, 100 baik. juta, 1 hektar, Oke. 200 juta. Ini kan perlu memperhatikan dampak ke belakang. Betul. Nah, hitung-hitungan itu siapa yang menentukan nanti dari Ya. sini atau dari sana? Dari mereka. Dari sini, oke. Iya. Artinya begini. Kalau diserah kami siap aja. Dari wewenang mereka. dari pemerintah tentunya ada dasar di atasnya ya. Oke. Dasar di atasnya kami maksud adalah aturan yang berlaku di Kementerian SDM. Kalau yang sekarang izin usaha pertambangan itu di tahun 2025 Bangka Belitung dalam hal penjaminan reklamasi per hektarnya mohon maaf kalau ada keliru 124 jutaan. 124 juta. 2025. 25. Ternyata tahun 2002 naik dia 8 juta. 132. Lebih. Itu bukan aturan kita. Bukan aturan kita, Pak. Oke. Bukan aturan kita. Kita dapat data bocoran itu 5 tahun awal yang mereka susun. 2025, 2026, 2027, 2028 sampai 2029. Jadi kok nggak flat ya setiap tahun? Berjenjang. Berjenjang. Naik karena Artinya mereka mungkin akan menghitung ketika pelaksanaan itu 3 tahun mendatang. Kemungkinan ya, kita coba melihat mungkin ini akan biaya kursnya naik, pelaksanaan alat di sana, naik, mungkin BBM naik, alat sewa unit atau gimana akan naik di tahun 3 ketika inflasi juga masuk. bisa ya, jadi. ya. Bisa jadi. Artinya pemerintah pada saat ini kan coba memprediksi. Kalau di area lain gede lagi tuh, Pak. Di Kalimantan besar. Ada 170-an lebih juta. Di kita Bangka Belitung di start awal 124. Nah, inilah hanya disebut dalam IPR angka ini belum muncul. Nah, dari satu sisi dalam hal kewajiban apapun namanya, apakah IUP, apakah izin pertambangan rakyat, Bang, harus memenuhi ini. Iya. Ya, kita tahu sendirilah karakter tambang ya. Karakter tambang ini kita ngelola barang yang tidak dapat diperbaharui, padat modal, tingkat gamblingnya tinggi. Betul. Siapa yang bisa memprediksi barang yang akan kita gali memberikan sesuai dengan keinginan kita? Besar. Iya. Udah modal 124 juta ternyata Ya. kosong ya. Itu jadi masalah juga kan. Ya, Di satu ya. sisi wilayah yang kita tambang sudah mengalami perubahan bentang alam. Ini kan harus diperbaiki. Ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran-pemikiran kita juga ya. Nah, benarlah juga apa yang disampaikan oleh kementerian terkait masalah penempatan tempat ini perlu nih disikapi. Nah, kami juga selama ini yang kewenangan kita yang kurang bayar terkait bayar, penuhin semua. Untuk dalam hal kalau kita ini samakan kayak apa abang sampaikan tadi, ini kayak jaminannya nih, agar bisa enak nanti. Tuh selesai, oh ini ada.
Oke. Soal jaminan masih ngitung angka-angkanya berapa Siap, agar betul. bahasanya tuh bahasanya apa? Biar masuk akal lah ya. Sesuai dengan kira-kira kalau keluar segini kira-kira dapat nggak nih setahun. Kan gitu, Bang. Ya. Jaminan itu kan tergantung juga nanti kondisi ke depan inflasi dan lain-lain. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian yang tadi Abang tanyakan, setelah soal IPERTA nih, kita IPRA. singkirkan dulu, IPERA ya. Oke. Singkirkan dulu, masih ngitung-ngitung angkanya. Siapa penanggung jawabnya sekarang? Sudah ada nggak? Sekarang saya nambang, penanggung jawabnya ada di saya atau di pemerintah provinsi? Kalau dia di beberapa profesi sebenarnya. Oh. Hanya begini, apakah Iya. mampu? Itu juga kan pemerintah dalam hal menyediakan anggaran ini. Itu juga ya. Makanya kita akan melalui ya tarikan dari IPERA. Orang nambang. Ada satu lagi itu di aturan yang baru juga. Ini nggak nanti babak belur gubernur nih, Bang, kalau tiba-tiba Nah, itu juga nggak makanya perlu. nggak sesuai. Iya. Makanya di awal sudah kita katakan terkait dengan ini. Artinya wilayah yang dimohonkan yang benar-benar terindikasi memiliki potensi ya. Itu yang paling inti. Yang paling utama lah. Artinya mudah-mudahan blok-blok yang sudah ditetapkan ini terindikasi ada potensi timahnya. Timahnya. Ya. Siapa yang itu menentukan potensi itu? Kalau- SDM kah? Atau ada tim khusus kah? Enggak ada, kita hanya sifatnya indikasi aja. Indikasi-indikasi. Kan pemerintah dalam hal ini tidak ada kewajiban misalnya melakukan kegiatan eksplorasi misalnya ya. Ya. Nggak ada dari dulunya, memang nggak ada. Artinya kalau kita lihat apa yang diusulkan dulunya oleh Pak Bupati itu, kita lihat di Citra juga, oh ini lahan yang terbuka, terindikasi bekas tambang. Ya. Nah, mungkin bekas tambang yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, pada saat itu harga jual masih cocok, tapi dikerjakan secara ilegal, dia lari ya. Nah, kita hanya coba memasukkan mereka ini ke sini secara legalnya. Mudah-mudahan mereka kembali ke situ, menyesuaikan aturan regulasi yang ada. Kemudian kalau kita lihat 10 tahun dengan 10 tahun yang sekarang, mungkin harga 5 kilo pada saat itu dengan sekarang udah lain lagi nih harganya. Ya, kita dengar harga ingot logam sudah 56 nih, Pak Ustaz. Iya. Kalau ngeliatnya di luar, emang agak besar, Bang. Ya. Tapi kemudian kan tadi indikasinya kan gampang. Kalau bekas galian, terutama yang Ya. punya brand-brand besar, betul. berarti Ya. ada potensi nih, Bang. Ada potensi. Tapi kemudian tadi Abang bilang, ini masih ragu-ragu nih. Ini ada di mana nih sebenarnya penanggung jawabnya? Provinsi atau dikembalikan ke pemilik tadi izin? Menurut Imam. Kalau angkanya gede kan tadi sekitar 2.000 kan, kalau dikali 100 kan lumayan juga betul, bagi betul. APBD ya. Betul. Apalagi kemudian ini tiga depan nggak cukup. Ya, Boncos juga di APBD-nya. betul. Ya. Maka kita lagi beri waktu kita untuk menyusun ya, ini 3 pilar antara eksekutif, administratif, dan mitra tentunya. Bagaimana skema yang lebih tepat, lebih semua akurat, dan semua tidak ada yang rasa dirugikan. Potensi yang ada yang disampaikan di daerah-daerah juga itu daerah bekas tambang, misalkan daerah aliran sungai, misalkan kemudian bekas gitu. Sehingga ini yang dianggap menjadi potensi, dan perorangan maupun katakanlah koperasi yang mengajukan tadi kemudian mereka eksplorasi tidak dirugikan. Nah, ini kita baca sama-sama, benar-benar menghitungnya dengan cermat, jangan sampai masyarakat dirugikan ketika mereka berusaha untuk mengajukan kemudian diberi izin oleh eksekutif sini, kemudian dalam area berapa hektar itu tidak menghasilkan apa-apa. Bagi masyarakat ya 100 mahal, tapi juga lingkungan juga mahal atas kerusakan itu. Jadi kita ketika sudah ready kita masuk ke dalam wilayah tersebut, ya kita harus siap resiko. Kita harus siap juga bukan hanya keuntungan tetapi juga terhadap dampak dari kerusakan lingkungan. Maka itu saya kira fair play kita ketika kita mau masuk dalam suatu sistem, kita siap atas kerusakan, membayar mengganti rugi, dan juga kita harus siap ya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saya kira itu wajar itu, Pak Ketua. Hanya ya inilah hitung-hitungannya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang semula itu peluang kita untuk kesempatan masyarakat yang biasa tertentu bagi kelompok tertentu atau bagi elit, bagi yang pemilik modal. Nah, sekarang ini masyarakat semua bisa. Bagi yang aturannya IPR-nya sudah keluar dari SDM. Ya, saya kira itu. Nah, kalau dari DPR sendiri sudah ada masukan nggak dari tanda kutip ya masyarakat
ini kemahalan nggak angka segini? Pasti, maka kita udah roadshow kemana-mana, kita udah dapat masukan, ya variatif lah ya soal angka itu, tinggal kita kalau ada harga 100.000, ada 200.000, kita taruh tengah-tengah misalnya, tengahnya bisa atau seperti apa, berapa 10 tahun ke depan kerugian lingkungan berapa dihitung juga, seperti kata beliau 3 tahun. Kenapa pemerintah menghitung dari 124 naik kemudian menjadi 132 dan seterusnya? Itu pasti ada hitung-hitung analisa ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Bacaan Dewan sendiri, angka 124 atau 132 tadi ya, beda selisih. Ya. Selisih gitulah, juta. Ya. Ini nanti kemungkinan besar yang bisa memanfaatkan itu siapa? Yang punya duit segitu dengan angka 1 hektar segitu, kalau di 5 kali 5 berarti kan antara 500 jutaan. Betul. Banyak nggak orang-orang kita di Bangka Belitung dengan angka segitu sanggup untuk mendapatkan izin itu? Ya, saya kira sebesar apapun pasti ada pemainnya. Oh, gitu. ada pemainnya. Pasti ada besar pemain dalam. Berarti ada cukong besarnya tanda dong. Kutip, bukan. Justru dengan ada IPR ini kita meminimalisir agar teman-teman di tingkat yang katakanlah modalnya terbatas diberi kesempatan untuk IPR. Kalau yang lain kan sudah diatur oleh Bang Rizky ya. Nah, yang ini ya pasti syarat-syarat tadi memenuhi, harus orang lokal, kemudian KTP-nya lokal, kemudian pengurusnya juga dijamin harus juga orang lokal. Maka kemudian mereka ingin bergabung, ingin masuk dalam satu sistem tadi, ya silakan mereka rembuk gitu. Mau bagaimana dari mana, yang penting mereka harus memenuhi syarat dan ketentuan tadi, sehingga tidak merugikan alam, tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan mereka sendiri. Saya kira kalau cuma 120, 130 itu kalau sudah mau terjun dalam urusan pertambangan, saya kira ready saja itu. Kalau kecil saja saya mungkin itu variatif lah ya, kalau soal kecil gitu. Tapi menurut saya yang mau terjun dalam situ sekarang orang menunggu masyarakat. Bolanya tinggal ditendang gol atau enggak, itu aja. Begitu. Dan begitu. Dalam temuannya abang-abang Dewan, sebenarnya yang dipermasalahkan mereka itu apa? Ketika tadi sudah ada angka yang mungkin menjadi patokan dia, kemudian 1 hektar itu berapa miliar yang harus ditanggung mereka, betul, dan lain-lain. Apa yang kemudian menjadi perdebatan mereka di bawah ini? Kita baru bekerja nih, baru masuk 2 minggu, dapat masukan juga, sehingganya tinggal menunggu. Sebenarnya bukan tantangan atau peluang ya, tapi kapan itu dari bos ini segera turun itu kan aturan mainnya supaya kami segera dia nggak masuk jadi tidak berhitung soal angka berarti mereka ini. Sejauh ini ada beberapa usulan dari kawan-kawan, tapi saya kira itu bukan suatu hal yang bukan masalah besar sensitif, ya, bukan malah besar. Sejauh yang kita lalui beberapa masukan-masukan dari masyarakat, maka kita ingin mendengar terus ini aspirasi dari, karena itu sesungguhnya kan esensi dari persoalan ini adalah masyarakat kita bisa menambang dengan tenang. Betul. Yang selama ini kita paham legal dan aman, mereka legal gitu dan aman dan bonafit bisa mendapat keuntungan yang besar lah, harapan bagi mereka. Jadi sebenarnya ini kapan aja deh, gong aja, yang penting legal, kita jalan gitu. Mereka ini di masyarakat. Enggak juga. Kita harus perhatikan tidak semua juga bisa menjangkau Pak Ketua. Betul. Jadi saya kira kita minta juga mitra kita dari eksekutif betul-betul matang. Mungkin harus menghadapi bulan puasa, Pak juga coba menenangkan diri sehingga bisa menghitung dengan baik, bisa diterima oleh semua kalangan. Saya kira begitu. Kalau terlalu tinggi juga nanti kan gejolak juga di masyarakat, siapa menambang, lagi-lagi mereka lagi yang main. Harapan kita ini ganti pemain gitu. Gitu. Ada pergantian warga-warga lokal yang telah ditetapkan IPR-nya tadi berdasarkan blok-blok yang ada diajukan di Bangka Tengah, Bangka Selatan maupun Beltim itu. Oke, Bang boleh cerita nggak sedikit proses perda yang lagi berlangsung di Dewan? Jadi setelah dapat bahan dari teman-teman eksekutif, kemudian Abang bersosialisasi, mencari tanggapan, kemudian ada deadline-nya kapan, sampai kapan proses ini, Bang? Biasanya boleh cerita sih, sedikit? Kan soal aturan ya, khususnya perda biasanya 6 bulan. Ya, 6 bulan ya. Bisa lebih cepat. Biar kalau nggak clear ya bisa lebih panjang lagi. Itu kan, tapi kan banyak kerugian kita waktu, kemudian budget dan sebagainya. Sementara masyarakat menunggu. Nah, semangat dari saya tangkap dari Pak Kadis sesuai arahannya Pak Gubernur, ini harus quick win lah ya, quick respon ya, quick result lah supaya apa yang menjadi yang kita inginkan, yang diinginkan masyarakat itu selaras gitu. Jadi kita harus
segera merespon keinginan-keinginan masyarakat melalui IPR rakyat tadi gitu. Jadi selama 2025 diajukan, masuk 2026, kita kemudian masuk awal tahun 2026, kemudian rapat di Bapemperda mengajukan ke paripurna, kemudian ditetapkan hari Senin yang lalu tanggal 19. Kemudian kita mulai bergerak nih teman-teman untuk katakanlah ya studi banding kepada senior-senior kita, kemudian di kementerian-kementerian terkait, kemudian dengan mitra-mitra kita yang sudah dahulu melakukan katakan wilayah pertambangan rakyat mereka di provinsi-provinsi lain seperti apa aturan mainnya, kira-kira yang cocok dengan wilayah-wilayah kita, kepulauan, kemudian daerah pertambangan khususnya timah, ya kita coba mana yang kira-kira plus minusnya yang harus kita ambil, saya kira begitu. Termasuk kita memperhatikan teman-teman di daerah sini, di dunia akademisi juga kita minta pendapat, apalagi seperti di UBB mereka punya fakultas pertambangan juga, atau kita masuk wilayah-wilayah kampus-kampus yang juga bisa beri masukan buat kita semua. Saya kira ini juga ujung-ujungnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sudah banyak kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dewan. Ya, baik selain personal, sosialisasi ya. Ya, baik melalui personal, kemudian kelembagaan, melalui pansus kita dari teman-teman mereka juga, dan kita juga ada seperti Bu Dr. Laila kan, dia concern di pertambangan kan sampai S3, dan mereka sedang mempersiapkan seperti yang kita cerita panjang lebar dari soal regulasi, aturan main, juklak dan juknisnya gitu, sehingga ini perda ini betul-betul menjuantahkan keinginan dan menjawab pertanyaan masyarakat. Gitu. Nah, yang untuk meminimalisasi konflik pertambangan, biasanya kan ada yang suka dan tidak suka atas. Ketika ini sudah ditentukan A, B, C, D, F, G, pemenang dari IPR tadi, Bang. Bagaimana kemudian teman-teman Dewan bukan bahasa menengahi, tapi sudah membuat aturan main biar tidak ada konflik pertambangan di situ? Ya, kita berusaha karena namanya dunia pertambangan di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, nggak lepas dari konflik. Tapi harapan kita dengan zona ada aturan main, kemudian lokasi sudah diputuskan, ada peta, ada data, kemudian ada analisis lainnya juga. Nah, ini yang harus kita kawal. Maka tugas Dewan itu ada bagaimana salah satu fungsi juga pengawasan. Gitu. Apa yang sudah ditetapkan mereka, kemudian kita juga mendengar aspirasi dari masyarakat sehingga kita terus seiring berjalan supaya tidak kebablasan seperti itu. Banyak orang kemudian menuding bahwa permintaan perda ini untuk mencari aman teman-teman eksekutif. Ada yang bilang gitu, ini dari sisi politik biar aman lah, karena kalau nanti kan bebannya ada di eksekutif sebenarnya. Tapi dengan adanya restu dari Dewan melakukan ada kegiatan pansus, kemudian hearing publik juga, jalan untuk tadi menuju ya tadi akhirnya kita semua aman atas rencana besar kita di DPR ini, Pak. Saya kira bagaimana kita bisa merespon dan menangkap dari aturan yang telah dibuat dari pusat. Kita juga harus smart sekali lagi. Sebenarnya mohon maaf Pak Ketua, kalau tanpa perda kita juga mereka semua wewenang sudah ditarik. Aturan sudah jelas. Jangan sampai kita gigit jari. Nah, ini harus kita bisa terjemahan dengan baik, dan kita membaca juga di perda-perda di daerah yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Jawa Barat, termasuk Kalimantan Timur, kemudian termasuk di NTB. Saya kira itu ada peluang. Nah, itu yang dijawab beliau terkait dengan sumber daya tadi, termasuk dengan pendapatan, termasuk kerusakan lingkungan. Nah, tugas kita. Nah, diberi oleh pemerintah pusat kepada kita khusus lebih kepada pengawasan saja. Yang lainnya sudah diambil, termasuk perizinan. Gitu. Nah, dalam pengawasan seperti inilah, okelah kita berbagi dua peran kita, pemerintah pusat dan daerah. Tetapi karena ini wilayah kampung halaman kita, maka kita harus kita rawat. Karena pusat di Jakarta. Nah, sinilah kita memainkan peranan kita sebagai orang daerah. Gitu. Mohon maaf. Berarti setelah selesai semua hal yang dilakukan oleh Dewan atau Pansus, kemudian ini kan perda diputuskan oleh Dewan, kemudian diberikan ke Kemendagri. Seperti itu kan? Atau ya, tentu setiap perda harus kita harmonisasi dengan Kemendagri, kemudian minta arahan mereka, sekira dapat persetujuan, lanjut, kemudian dibuatlah selanjut aturan melalui Pergub melalui tangannya ESDM gitu. Jadi setelah perda, harmonisasi Kemendagri,
lalu keluarlah pergub. Lalu diparipurnakan, baru mereka sembari mereka mungkin pergubnya sudah termasuk aturan yang disampaikan, mereka sebenarnya udah siap, cuma nggak mau dikeluarin aja mungkin. Gitu. Jadi barangnya karena Sebenarnya barang ini udah siap semua. Ini ngelihat Dewan sebenarnya barang nih, gimana tanggapannya kan? Oke. Kira-kira nih, Bang Rizky, pembatalan atas perda dari yang digarap oleh teman-teman ini ada di potensinya di Kemendagri kah, atau mungkin langsung Bapak Presiden, karena beberapa kali bilang saya tidak mau izin keluar. Iya. Gimana, Bang? Enggak, artinya begini, terkait dengan perda yang kita usulkan, kita sampaikan, kita bahas, yang mungkin ditetapkan oleh kita kan, artinya kita melihat aturan di atasnya juga kan. Betul. Ketika ini bertentangan, pasti nggak jadi. Betul. Kalau dia tidak bertentangan, tidak mengakomodir yang di atasnya, kita masukin, ini bakal jadi. Jadi kan? Ya. Kalau tidak bertentangan jelas artinya. Nah, ada hal yang tidak diatur, kita aturkan di sini. Nah, sekarang memang kami selain membahas redaksi perda di kami internal, kemudian kami juga sedang berjalan juga secara paralel terkait dengan pergubnya. Ada hal-hal yang di dalam perda disampaikan, nanti diatur melalui pergub. Apa sih tadi bocoran sedikitnya masalah tadi itu? IPRA, masalah pengawasan, masalah kerjasama ini yang perlu sangat kita kolaborasikan. Ini yang paling penting kan, supaya ini tertata dengan sangat baik lah. Siap. Tertib. Oke. Itu yang paling Kan harmonisasi ada di Iya. teman-teman Kemendagri. Iya. Iya. Ada nggak upaya untuk diskusi, kemudian juga membahas yang sudah ada perdanya, ini kira-kira lewat kan di Kemendagri ini? Kan jangan-jangan kita nggak punya randalan juga, percuma kita ribut di sini, ternyata Kemendagri, mohon maaf nih, coret-coret semuanya. Nah itu gimana kemudian? Iya kan? Iya dong. Ya, Pak Ketua, sebelumnya kalau ini lagi-lagi kita temanya adalah benar-benar kita membantu masyarakat ya, atas nama rakyat. Saya kira juga Kemendagri ini perwakilan kita semua dari rakyat. Ya. Dan pasti kalau ini kepentingannya bukan untuk kelompok tertentu, untuk individu, tapi untuk masyarakat, dan aturannya tidak menyalahi dari aturan yang pusat daerah, maka saya kira Kemendagri juga setuju. Apa alasannya tidak setuju? Apalagi Presiden sudah ngasih sinyal melalui menterinya, sudah disetujui WPR, blok-bloknya sudah disampaikan, ada 123 blok, kan di 3 kabupaten, yang lain lagi nyusul. Ya saya kira Kemendagri tinggal ngeliat celah aturan mainnya, termasuk pasal-pasalnya mungkin, ya apakah ada bertentangan atau tidak gitu ya, itu saja saya kira. Kan kita juga punya masalah kemarin, ini PJ gubernur kita dari orang Kemendagri ya loh. Betul. Nah artinya ada nggak komunikasi dengan teman-teman di Pansus dengan Kemendagri untuk tadi harmonisasi tadi? Betul. Itu salah satunya adalah melalui teman-teman kita juga di eksekutif Biro Hukum yang biasa juga ikut. Eksekutif lagi balik. Iya. Biro Hukum ya. kita ini sih Biro Hukum dengan Pansus ya, kita sama-sama selaras. Kemudian untuk mencocokkannya di antara keduanya. Dan saya kira mereka sudah berpengalaman soal tip-tip, soal trik-trik bagaimana kita dengan teman-teman Kemendagri, karena ini jadi urusan orang banyak, saya kira ditunggu. Dan harapannya ini tidak banyak halangan ya dari teman-teman. Amin. Harapannya Mudah-mudahan Pak Ketua. Karena itu yang ingin saya kan kira-kira setelah ada IPR ini Bang, dampak sosial sudah dipetakan oleh teman-teman di parlemen? Ya, dampak sosialnya jelas dampak lingkungan. Dampak lingkungan harus diperketat melalui regulasi aturan main, termasuk juklang justice yang disampaikan oleh teman eksekutif melalui SDM. Dan dampak sosial mudah-mudahan ini bagi daerah-daerah penambang, bagi kepala daerah yang mengusulkan, yang lokusnya sudah ada, silahkan di daerah tersebut jangan keluar dari koridor itu ya. Kalau nggak tanggung jawab sendiri kan begitu. Karena lokasi tempat-tempat titik-titiknya, zone spot-spotnya sudah ditetapkan, maka silakan nambang di daerah tersebut supaya tidak ada gejolak atau dampak sosial yang negatif terhadap tersebut. Gitu. Pengawasan nanti letakkan di teman-teman SDM atau di? Ya, salah satu fungsi kita adalah pengawasan. Tentu di situ juga bukan hanya kita, saya kira diperluas, ada juga aparat. Kemudian sekarang ini ada namanya apa itu yang dari Inspektur Tambang. Ya, atau dari teman-teman kita dari pusat, apa namanya? Itu Inspektur Tambang itu makanya. Inspektur Tambang itu. Mungkin dari penegak hukum juga kita semua terlibat. Bahkan justru kita orang kampung sendiri harus menjaga wilayah kita supaya jangan
terjadi daerah-daerah hutan lindung, hutan HP yang di luar dari ketentuan yang ada, kita rambah juga, kita caplok juga. Nah, ini yang selama ini yang tidak teratur dengan baik. Nah, inilah dengan ada aturan ini, ya rule of game-nya kita main di dalam zona itu, saya kira Pak Ketua. Oke, Bang Rizky, ketika membuat ini, ada nggak kemudian menggandeng juga teman-teman Satgas? Karena bagaimanapun tadi bicaranya kita mau aman, nyaman, dan kemudian legal juga untuk IPR ini. Untuk saat ini memang belum. Artinya kan kami coba mengurai ada beberapa hal yang perlu. Tadinya memang diatur di Pergub lah terkait masalah pengawasan. Salah satunya. Nah, kalau kita lihat aturan, pengawasan ini ranahnya ada di Institut Tambang. Baik IUP, IPR, mereka. Itu sifatnya teknis ya, pengawasan teknis. Nah, kalau fungsi kontrol, fungsi pengawasan di legislatif ada. DSM pasti ada ketika ini izin juga diterbitkan oleh gubernur ya nantinya itu. Nah, ini akan kita harmonisasikan secara utuh lah dalam hal pengawasan yang kita maksud. Ya, artinya juga kami akan minta arahan petunjuk juga dengan APH terkait aturan kita ini. Termasuk Satgas ya. Masuk Satgas bisa sangat berperan aktif, sangat berperan juga lah. Artinya sumber daya manusia yang kita miliki saat ini kan terbatas juga. Kami ada hanya berapa? Mungkin ada gabungan secara bersama-sama lah untuk memberi pengawasan, menjaga secara bersama-sama, secara utuh, agar pekerjaan yang besar ini sama ringan kita laksanakan. Betul, karena nanti jangan sampai ini lagi dikerjakan, dibilang Satgas ini bukan IPR nih, ini ilegal, nanti kan kita tidak nyaman lagi kemudian. Nah, kalau dari awal sudah diajak untuk menjelaskan bahwa ini IPR, dan peran Satgas pun ada di mana, kita kan belum kelihatan tuh Pak. Ya, kalau artinya kita lihatnya aspek dulu kan, ketika aspek administrasi terpenuhi, legalitasnya udah muncul, misalnya izin pertamanya rakyat kepada si A. Nah, siapa yang mengawasi? Kita semua ya, pemerintah bisa masuk ke ranah situ. Nah, kalau kaitan dengan segala mungkin pembinaan juga bisa masuk juga ke ranah itu. Artinya di situ kan tegas, jelas aturan yang dipenuhi. Itu yang menjadi acuan kita secara bersama-sama. Nggak bisa diselewengkan apapun, nggak bisa jelas masuk ke situ. Itu yang anunya. Artinya lebih mengutamakan tata kelola yang tertib. Itu kunci kita. Tertib. Bahkan di dalam Undang-Undang 20 lebih dipertegas daripada 2009 kalau sifatnya masih sanksinya administratif. Kalau ini udah sanksinya pidana. Langsung pidana. Pidana 100 miliar sekarang. Gitu. Jadi ya artinya nggak bisa lagi bermain-main dengan hal-hal seperti ini, Pak. Jadi soal menjaga lingkungan seluruh komponen anak bangsa, seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya daerah IPR yang sudah wilayah pertambangan sudah ditetapkan oleh SDM di daerah tersebut. Nah, di samping juga ada Satgas, ada teman-teman dari inspektorat, dari pengawasan kita, dari masyarakat. Yang paling penting adalah bagi masyarakat penambang setelah diperketat dengan aturan yang ada tadi. Ketika mereka melenceng, ketika mereka melanggar administrasi, melenceng dari aturan yang ada, saya kira ada sanksi tegas yang diberikan. Inisiatifnya datang dari Kementerian SDM berarti ya, dari Dinas SDM dong ya berarti. Atau misalkan nih saya bisa aja ngaku-ngaku bahwa saya udah milik IPR, tapi kemudian Satgas bilang bukan IPR, lalu penengahnya itu siapa? Pasti di kita kan. Di SDM. Ya, pasti ada verifikasi, ada klarifikasi dan seterusnya. Pasti jelas di situ akan muncul. Itu kami akan memperlihatkan itu yang menjadi ini. Artinya kami juga namanya masyarakat ya. Kami memberi pendampingan sepenuhnya lah dalam hal ini. Tidak ada lain lah, niat kita kan sama nih untuk bubble lebih bagus lah di sektor pertambangan dari tata kelola pertambangan, khususnya hal yang baru di IPR ini Pak. Yang perlu kita artinya secara bersama-sama ini tahap demi tahap kita selesaikan. Kalau ketika ini di awal ini sudah tertib, insya Allah ke depan lebih tertib, aman, nyaman, berkesinambungan, berkelanjutan. Itu yang paling utama. Ditambah apalagi tagline bubble berdaya di ruang berdaya lagi gila. Alhamdulillah nih. Jadi kita harus berdaya. Betul. Jadi kadang kita ingin mengkelirkan semua, apalagi ini kan IPR butuh banyak yang ditekniskan, didetailkan kembali. Biar kemudian nanti 7 tahun setelah ini kita nggak ada masalah. Betul. Itu gitu Bang ya. Doa kita itu Pak. Gitu kan Bang. Mungkin 5 tahun masih aman karena mereka masih ada di sini. Tapi setelah itu takutnya ini dipermasalahkan karena aturan lainnya ternyata tidak mengatur secara detail. Iya.
Seperti itu kan? Ya, Betul, ya. betul. Artinya ketika EPR itu terbit, tentunya dia harus melalui tahapan kan. Ya, aturan Tahapannya mainnya harus harus jelas. jelas. Gitu. Syarat ketentuan berjalan, penuhin, baru masuk. Ya saya kira bagus apa disampaikan oleh Pak Kades. Bukannya kita hanya pengawasan, tapi adalah pendampingan. Ini yang paling penting. Jadi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan bagi persorangan, nah itu mereka punya listingnya. Kira-kira itu yang harus dikawal, diperketat terus-menerus agar tidak keluar dari zona Aturan main. Iya. gitu. Jangan semua aturan mainnya sudah ada. Betul, Oke, kita tapi labrak. kemudian aturan ini juga disalahkan. Disalahkan atau nyaplok daerah lain itu yang Ya artinya begini juga Bang, ketika ada bocoran, kita bocorkan sedikit lah. Kita kan akan umumkan Betul. wilayah itu. Di mana kita umumkan? Di desa. Silakan rembuk desa. Iya. Aman kan gitu kan. Gotong royonglah masyarakat di sana. Oke, oke. Tidak ada intervensi apapun. Oke. Silakan aja. Oh, kami berkenan masuk ke sini nih. Ya. Mohon di sini. Kami akan pandu, beri pendampingan. Kan sekarang sistemnya OSS lagi. Ya, Ya. Masuk OSS. Tapi Iya. dikasih tahu dulu. Iya, Ini maksudnya kita OSS, bisa- keperluan data apa, kita arahin semuanya agar bisa masuk tampil untuk memenuhi kelengkapan. Oke, clear. Kami rekam teks di PTSP jalan baik begitu. Bukan serta-merta sembarangan juga. Artinya si rakyat yang menentukan. Betul. Si masyarakat melalui di desa juga lah. Mekanisme itu yang artinya kalau kita lihat kemasyarakatan, kerakyatan lah ya kita ini ya. Artinya gotong royong rembuk. Kampung kita ada wilayah berpotensi untuk dijadikan gimana nih? Gitu. Nah, kami akan memandu secara administrasi teknisnya. Jalan supaya jalan. Sebenarnya itu yang membuat kami ini mungkin lebih baiknya ketika ini jadi tidak bersentuhan dengan berpotensi dengan hal-hal yang kemudian hari mungkin tanda kutip ya mungkin takut berpotensi hukum dan seterusnya. Itu yang perlu kita jaga. Makanya sama-sama nih. Dan Supaya itu masuk. diatur juga di dalam apa Kepmen atau apa Bang, OSS harus daftar di situ, harus NIB, Ya, harus kita udah jelas. semuanya. Sekarang Jelas sistemnya semua di situ. harus smart gitu kan, sehingga nggak asal kenal dengan Bang Kiki kemudian langsung ke sana, nggak bisa. Bang, saya semua kawannya gitu kan. semua harus tertib sekarang. Ya, ya, ya. Berdasarkan aturan dari pusat justru malah yang ngatur teknis. Saya akan tanya terakhir. Siap. Peluang ini akan lebih banyak diambil oleh perorangan atau mungkin koperasi atau mungkin orang kakap sebenarnya. Peluang ini Bang, kalau ngelihat dari semua aturan sedang digarap atau perda digarap oleh DPRD kemudian turun dengan pergub nanti ke depannya. Kalau kita melihat peluang ini lebih kepada perseorangan ke rakyat. Perseorangan kalau kita lihat ya. Tapi kami dorong juga kepada koperasi. Jadi kalau koperasi itu kan dia maksimal 10 hektar. Artinya ada berapa koperasi lagi harus dibentuk. Koperasi harus dibentuk lagi di dalam keanggotaan itu. Nah makanya ini perlu dimusyawarah setempat lah ya. Betul. Desa. Kami jangan kita ada intervensi dan apapun. Kalau kami nyaran, oh ini bagusnya si A 5 hektar, ini 10 hektar gitu. Kalau dari sisi tertib administrasi kami lebih suka ya koperasi. Kalau misalnya. Tapi di satu sisi rakyat artinya punya legalitas kuat juga misalnya. Silakan, tidak dipermasalahkan. Pertanyaannya kenapa Abang lebih suka koperasi? Sedikit, mungkin, mudah ngatur. ya, itu salah satunya begitu ya. Artinya pada satu ya, walaupun putusan itu ada di anggota mereka sendiri lah, bukan perorangan lebih mudah untuk diharmonisasikan, dikoordinasikan. Barangkali itu. Karena ada tren memang di sini Bang Belitung Bang lagi membuat godok-menggodok koperasi. Ya itu di konteks yang lain lah. Mungkin sudah dibaca oleh teman-teman kan, teman-teman di Dewan. Kayaknya sudah juga kayaknya dapil kita boleh pegang koperasi kita. Bang Kang kebetulan belum dapat persetujuan. Oke. Baru kita mengusulkan. Tidak tahu tergantung Bang Rizky kapan kita diterima gitu. Nah, berarti memang tergantung Bang Rizky lagi. Artinya ya mohon doanya. Artinya kita kerja cepat juga. Mudah-mudahan berpadu kasih ini cepat berjalan, menciptakan telur yang baik buat Bangka Belitung ya, yang lebih sejahtera lah kalau kita lihat di sisi sektor pertambangan. Ya, itu harapan kita lah. Di satu sisi memang rata-rata budaya kita masih banyak penambang kok. Nah, itu dia. Tidak bakal bisa dipisahkan. Tidak bakal bisa dipisahkan. Ya, selama biji timah ini masih ada, mungkin orang masih bergerak. Banyak di situ. Nah, ketika mau bergerak, ya kita bantulah supaya ini legal nih. Betul. Supaya legal, nyaman, aman, tidak terganggu oleh pihak-pihak, tertib. Itu yang kita utamakan. Ini pertanyaan agak memberatkan sebenarnya. Ini berat nih Bang. Ketika sudah digodok semua dan kemudian keputusan akhirnya adalah tidak.
oleh pemerintah pusat. Siap. Ketika putusannya tidak. Siap. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman di provinsi maupun di DPRD? Saya kira ini terus terang kita sebagai manusia kecewa. Lalu karena ini yang punya urusan adalah pusat, ya kita sudah menjalankan tugas, kita sudah menjawab dan merespon keinginan masyarakat. Okay. Supaya ini aturan mainnya jelas, daerah tambang, karena kita paham timah itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi jangan lupa lingkungan harus kita jaga. Nah karena itu sudah ada dalam perut bumi ini kekayaan yang luar biasa yang tidak pernah habis. Mbok Yau kalau nggak diberi ruang, lalu dari mana lagi? Apalagi komunitas yang terbesar hari ini kita paham tulang punggung masyarakat dari timah. Ketika kita punya kasus 271 T300 itu dalam waktu singkat kita agak lesu ekonomi kita. Apalagi dana transport dari pusat ke daerah TKD itu sekarang minim di bawah 2 T. Nah ini sangat PR lagi ya. Satu sisi sangat anomali ketika kita hasilkan kita luar biasa di bumi pertiwi Indonesia dari 38 provinsi Babel bahkan dunia, tetapi kontribusi untuk daerah dan antar sedikit. Ya mudah-mudahan mereka dengar semua ini. Ya. Gimana Bang kalau kami berprasangka baik aja. Kami yakin dan saya yakinnya ini berjalan berproses sebagaimana mestinya. Ini juga keinginan pemerintah masyarakat luas Bangka Belitung. Kami melihatnya dari sisi itu. Ya dengan adanya ini kan tentunya orang bisa mencari nafkah, bekerja, perputaran keuangan ada di situ. Mungkin UMKM muncul, ketika tambang itu beredar, orang akan berjualan, makanan dan seterusnya. Ini menjadi hal yang baiklah kami pikir ya untuk kesejahteraan kita bersama. Kemudian kita dapat royalti nantinya insyaallah. Harga mungkin sangat baik sekarang nih posisi. Mudah-mudahan tetap bertahan nih kita nih. Artinya hitungan walaupun produksi mungkin kecil, kalau kita banding dengan 3% hitungnya besar, kota ini gede nih. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan secara keseluruhannya. Artinya kami mendudukan ini dengan itikat baik kami untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Artinya secara bersama-sama mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Itu. Ini kenapa saya tanyakan, semoga ada plan B ya dari teman-teman eksekutif maupun dari teman-teman dewan, agar ketika ini sudah diputuskan oleh mereka, ada plan B yang kita siapkan untuk menggagas yang diinginkan oleh masyarakat itu. Sebagai penutup, saya minta ke Mas Imam dulu. Siap. Kira-kira dengan perda ini, Abang diharapkan kemudian pesan khusus untuk siapapun di masyarakat agar perda ini menjadi jalan baik untuk kita bersama. Kita berdoa seluruh masyarakat Bangka Belitung agar WPR dan DPRD berjalan dengan baik, pemerintah pun merestui, kemudian kalaupun direstui menambah yang baik, perhatikanlah lingkungan, kemudian jangan lupa tanggung jawab dan hak itu harus dikedepankan. Terima kasih. Emang Pak Ustadz begitu gitu. Selamat Bang Rizky. Baik, terima kasih. Ini ada peluang yang sangat baik buat kita. Ada ruang yang bisa kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal untuk masyarakat Bangka Belitung. Kemudian selain kita melakukan kegiatan ini, kita juga memikirkan masa depan anak-anak cucu kita ke depan. Artinya ketika menambang jangan lupa untuk menyelesaikan tanggung jawab lingkungan. Itu yang paling. Mudah-mudahan kita lebih sejahtera lagi. Amin. Demikian ruang berdaya kita hari ini, dan kita akan ngasih dulu oleh-oleh dari Bapak Rizky ya. Dari Bang Rizky ke Dewan atau ke kami Bang Kapos? Kami ke Bang Kapos. Kamu Bang Kapos. Ya, artinya dari kami juga lah nih. Ada juga jadi sebagai bentuk apa? Transparansi ya. Dari kami berdua. Dari kami berdua ya. Eksekutif legislatif nih perwakilan Ketua Pansus sama. Ini apa nih? Ini apa nih? Artinya ini kan kemarin 2023 Pak Menteri udah memberi keputusan terkait dengan wilayah pertambangan rakyat. Kemudian dari situ dilanjutkan lagi dari kementerian mereka menyusun dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat yang sudah ditetapkan. Ini hasilnya. Ini kami titipkan kepada Bang Kapos. Mana tahu masyarakat ingin mencari informasi terkait dengan isi dokumen apapun. Ini udah secara resminya. Di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Ini menjadi acuan kita. Mudah-mudahan tahun 2006 kita bisa bergerak mengacunya di sini. Barangkali ini kami serahkan dari kami. Berdiri dulu ya. Ini sebagai acuan.
Ini kayaknya pegang satu-satu ya Bang ya. Nah ini yang Oke, silakan. Oke, clear. Oke, ini dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat Yap, Bangka Belitung, Bangka Tengah. siap. Bang Rizky itu apa Bang? Dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kabupaten Belitung Timur. Ini Bangka Selatan. Nah, ini sudah ada semua. Nanti kalau ada yang perlu datang ke Bangka Pos, kita bisa diskusi atau sekedar ya mungkin kasih info dari kita. Iya, sangat pas. Setuju kita. Makasih banyak. Siap, Mas makasih. Imam. Makasih Pak Tua. Sudah bilang. Kemudian Bang Rizky. Siap, Bang. Semoga Siap. Bang, rencana besar kita Amin, amin, untuk amin. IPR WPR segera terrealisasi. Demikian dialog ruang berdaya kita di edisi perdana di tahun 2026.